kita bahas nomor 1. Ini chapter 12. Kalau di Master Term adalah chapter 12. Kita mulai dari nomor 1. The following data are for the system. Ini ada data yang diberikan oleh sistem. A menjadi 2B, panahnya bolak-balik. Ini ada waktu, time dalam second. Kemudian ada tekanan A, ada tekanan B. Masing-masing ini ya. Pertanyaan yang A, berapa lama sistem mencapai kesetimbangan? Maksudnya kan gitu. Berapa lama sistem mencapai kesetimbangan? Ya. Saya buka soal dari laptop juga ya, biar nggak bolak-balik. Nah, nomor 1. Nah, ini ada time ya, atau waktu dalam second. Kemudian ini ada P, tekanan dalam ATM. Ini bisa PA, bisa PB, saya singkat PI gini ya. I itu komponen. Reaksinya adalah A, ya, panahnya bolak-balik menjadi 2B. Oh, fasanya lupa ya. Dua-duanya gas ya fasanya. Kalau seperti ini, yang A ini kan dia bertindak sebagai reaktan. Kalau dia bertindak sebagai reaktan berarti kalau melihat datanya juga dia kan polanya kayak gini. Nah, ini. Ini adalah yang A, atau tak dengan warna lain aja ya. Nah, gini. Ini adalah A. Ya. Kemudian yang B, nah, yang B kan gini. Nah, ini yang B. Nah. Dia mulai dikatakan setimbang itu kapan? Ya. Dia mulai dikatakan setimbang itu ketika tekanannya konstan. Nah, di sini. Berarti ini saya kasih garis putus-putus. Ini menunjukkan dia mulai setimbang. Ya, mulai setimbang. Nah, gini. Ya, konsepnya seperti ini. Kita lihat datanya lagi. Ya. Berarti kapan dia mulai setimbang? Dilihat aja tekanannya. Dia mulai konstannya itu kapan? Berarti A dan B ini kompakan ya. Dia mulai setimbang pada waktu ke 80 second. 40 ke 60 kan masih berubah. 60 ke 80 masih berubah meskipun sedikit. 80 ke 100 setimbang. Demikian juga yang bawahnya. Ya, yang bawahnya ini kan 76 ya, 80 100 ini sama-sama nilainya sama. Berarti yang A mulai setimbang atau mulai mencapai kesetimbangan pada waktu ke 80 second. Nah, kalau ada yang bingung langsung aja ya tanyakan. Kemudian yang B. How does the rate of forward reaction compare with the rate of the reverse reaction after 30 second, after 90 second?
Ini maksudnya apa ya? How does, ya, saya pahami dulu kalimatnya. How does read forward? Intinya ini pada kondisi setelah 30 dan 90 second ini kayak gimana? Ini dicari nilainya atau cari perbandingannya? Tapi pertanyaannya how kok ya, bukan buat. Kalau buat itu nilai ya, buat itu kan apa ya. Tapi ini how does, berarti apa yang terjadi atau bagaimana yang terjadi kan gitu kalimatnya. Nah, berarti apa yang terjadi ya, atau bagaimana yang terjadi. Bagaimana yang terjadi. Das itu kan kata kerja, bukan menyatakan nilai. Bagaimana yang terjadi setelah, ya, after kan tadi, setelah 30 second. Ya, ini apa yang terjadi? Setelah 30 second, ya, ini yang terjadi belum mencapai kesetimbangan. Soalnya apa? Soalnya dia tekanan tekanan baik A dan B itu masih berubah-berubah. Setelah 90 second, apa yang terjadi? Setelah 90 second berarti dia sudah mencapai kesetimbangan. Nah, itu yang terjadi. Ya, berarti after, ya, atau setelah 30 second belum mencapai kesetimbangan. Ya, setelah 90 second maka dia sudah mencapai kesetimbangan. Nomor satu, ada yang bingung? Enggak ya? Kalau enggak, saya lanjutkan biar dapat banyak soalnya. Nomor dua. Dua ini mirip ya, saya lewati aja. Tiga. Complete the table below for the reaction PA, PB, PC. Yo, suruh melengkapi saja. Ini nggak diberikan data K. Berarti kan kita nggak tahu setimbangnya kapan. Reaksinya 3A plus 2B bolak-balik menjadi C. Kalau ini harus dengan grafik ya kayaknya. Ya, soalnya nilai K-nya nggak diketahui. Kapan? Kalau pada ke 0, ini kan belum setimbang ya. Pada ke 0 ini nilai K-nya sama dengan 0. Mengapa? PC-nya 0. 0 dibagi 1,5 dibagi 2,4. Dipangkatkan masing-masing. Ya, K-nya 0. Berarti belum setimbang. Ini harus dengan grafik kalau yang ketiga ini. Dengan grafik kemudian dicari, istilahnya cari persamaannya, cari slope-nya. Nomor 3 ini. Kemudian diinputkan ya. Dan grafiknya itu ini ya. Nomor 3, ini ada time, waktu ya, dalam second. Kemudian ada tekanan I. Nah, ini masing-masing punya grafik dia. Tadi kan angkanya ini ya, angkanya kayak gini. Nah, angkanya hanya cuma diketahui yang PA itu cuma 4 ya.
4 data, yang PB itu cuma 2 malah, yang PJ cuma 3. Karena dia nggak dikasih keterangan berapa mencapai kesetimbangan, ya berarti salah satunya pakai metode grafik. Berarti cari gini, ya, ini misalkan untuk yang A, ya. Nah, dia kan punya ini ya, misalkan ya, ini, ini, ini ya. Ini misalkan untuk yang A. Ini kan bisa dicari ya, persamaan garisnya. Kalau di Excel itu kan bisa dikeluarkan persamaan garisnya. Misalkan gini, dapat slope-nya seperti yang laju reaksi kemarin loh ya. Y sama dengan mx plus c misalkan. Ya. Di mana x-nya adalah time, ya, waktu, ya, m-nya gradien, y-nya kan tekanannya, tekanan. Ya. Nah, kalau gini sudah dapat persamaannya, ya waktunya di ini aja. Ya. Misalkan 20 second, ya, untuk mencari PA 20 second. Masukkan aja waktunya, X-nya 20. Nah, misal untuk T sama dengan 20 second. Ya. Maka Y sama dengan M, ya 20 dimasukkan. Ini kan nanti M-nya kan sudah ada nilainya, C-nya juga ada nilainya. Ya, dapat. Di mana Y adalah tekanan. Kalau ini 20 ya berarti P ke 20. Sudah dimasukkan masing-masing. Nanti P ke 20 dapat. Ini ngerjakan sama Excel lebih cepat. Kalau ngerjakan manual, wah lama ini ya. Ya, ini yang kosong-kosong caranya kayak gitu. PB ya sama, PJ juga sama. Pakai metode grafik. 3, ada yang bingung? Ya, saya lanjutkan aja biar cepat. 5. 4 ini sama ya. Yang 4 ini sama dengan yang 3. Kita coba yang ke 5. Ini disuruh menulis persamaan K-nya. Write equilibrium constant K expression for the following reaction. Nah, ini. Ya, saya tulis dulu persamaannya. Nomor 5. Ini untuk yang A. Ya. Ini adalah E2 gas plus 5F2 gas. Panahnya bolak-balik. 2IF2 gas. Nah, ini ya. Ya, gas semua. Nah, berarti K-nya, K itu kan produk reaktan. Ya, berarti dia konsentrasi IF atau ini KC apa KP ini ya? Nggak disebutkan ya ini KC atau KP. Berat equilibrium konstan. Ya, anggap aja KC gitu ya. Ya, konsentrasi IF ya. IF2 pangkat 2. Ini kalau KC, kalau ya,
Ini lanjutkan dulu ya, berarti per F2 ya, pangkat 5, 5-nya itu dari koefisien per konsentrasi I2. Pangkat 1 kan nggak usah disebutkan, ini KC. Kalau KP ya, KP-nya ya berarti tinggal ganti aja Pi P I F2 F2 pangkat 2 per P F2 pangkat 5 kalikan P I2. Nah, ini. Nah, ini. Ini untuk yang A. Ini yang A ini masih kesetimbangan homogen ya ini. Soalnya fasanya sama. Kemudian yang B. Nah, yang B ini dia ada liquidnya. Nah, saya tulis saja sama yang B. Yang B ini ada CO fasanya gas plus 2H2 fasanya gas, panah bolak-balik menjadi CH3OH liquid. Ini ya. Nah, kalau seperti ini berarti KC-nya konsentrasi CH3OH liquid ya, liquid nggak dimasukkan, langsung 1 per konsentrasi CO pangkat 1 kalikan konsentrasi H2 pangkat 2. Pangkatnya dari koefisiennya. Nah, ini jadi 1 per gini ya. Kalau KP-nya ya berarti 1 per PCO kalikan PH2. PH2 pangkat 2. Nah, ini yang B. Yang C ini saya kira mirip ya dengan yang B. Yang D sekarang. Yang D. Yang D ini ada solidnya. Solid itu nggak dianggap juga. Nah, saya yang C saya lewati aja ya. Kalau yang D ini SNO2 fasanya dia solid plus 2H2 fasanya gas, panahnya bolak-balik, SN fasanya solid plus 2H2O fasanya liquid. Nah, kalau seperti ini berarti KC-nya ya, diambil yang dia fasanya gas saja, solid liquid nggak masuk. Kalau aqueous masuk ya, liquid sama aqueous kan beda. Kalau larutan itu ada solut dan solvent. Kalau liquid ya L gitu aja, berarti dia tidak ada solut, tidak ada solvent ya hanya satu jenis zat. Berarti kan gini, 1 per konsentrasi H2 pangkat 2. KP-nya sama dengan 1 per tekanan dari H2 pangkat 2. Ini yang D. Nomor 6 ini mirip, atau tak carikan yang ada aqueous-nya ya. 7, 8,
ini aja 7A ya. Kalau 7A bagaimana? 7A. 7A 7A ini ada aqueousnya, ada solidnya, ada gasnya, ada liquidnya. Wah, komplit ya. Ya, jadi gini, kalau liquid sama solid nggak dimasukkan. Kalau gas sama aqueous itu dimasukkan. Karena kalau aqueous dia itu punya yang namanya tekanan uap pelarut murni. Dia punya tekanan uap pelarut murni. Meskipun nilainya kecil, tapi lebih kecil dari yang liquid. Ya. Makanya dia dimasukkan. Alasannya itu. Saya tulis dulu persamaannya. 2NO3- aqueous plus 8H plus aqueous plus 3Cu solid, panahnya bolak-balik, 2NO 2NO gas plus 3Cu 2 plus aqueous plus 4H2O liquid. Nah, yang dimasukkan yang mana saja? Yang ini dimasukkan. Aqueous dimasukkan. Ini enggak. Gas ini dimasukkan. Aqueous ini dimasukkan. Liquid enggak. Berarti AC-nya, AC-nya kan produk perberatan. Konsentrasi NO pangkat 2 kalikan konsentrasi Cu2 plus pangkat 3 per konsentrasi H plus pangkat 8 kalikan konsentrasi NO3- pangkat 2. Ini ya. KP-nya ya sama aja. KP-nya ganti tanda aja ya. Konsentrasi jadi P. PNO pangkat 2. Ini PCU2 plus pangkat 3. Kemudian P H plus pangkat 8. P NO3- pangkat 2. Nah, ini aja. 7, 5 dan 7 ada yang bingung enggak? Enggak ya? Kalau enggak saya lanjut. 8 ini mirip, ya saya lewati. Nomor 9 ini menerjemahkan dari kalimat ini. Given the following description of reversible reaction, write a balanced equation, simple whole number coefficient and equilibrium constant expression. Disuruh menulis reaksinya beserta persamaan K-nya. Untuk tiap-tiap yang A, gas nitrogen direaksikan dengan sodium karbonat solid dan karbon solid menjadi produk karbon monoksida gas dan sodium cyanida solid. Nah, ini menerjemahkan saja. Sama disuruh menulis
K-nya bagaimana sih persamaannya? Nomor 9. Ini 9 ini saya ambil yang A saja ya. Yang B dan C kayaknya kok mirip. Gas nitrogen. Berarti gas nitrogen itu kan N2, gas. Direaksikan dengan sodium karbonat. Sodium karbonat berarti karbonat itu CO3 2-. Berarti Na2 CO3. Solid. Panahnya bolak-balik karena dia kesetimbangan. Ya. Masih ditambah lagi ya. Dan saya kelanjutannya. And solid carbon to produce carbon monoxide. Ditambah solid carbon. Tambah C. Solid. To produce carbon monoxide gas. Ini panahnya bolak-balik menghasilkan karbon monoksida. Ini gas plus sodium cyanide, bawahnya aja ya. Sodium cyanide, cyanida itu Cn. Cn, sodium. Cn itu 1-. Nah, ini rasanya solid. Nah, sederhanakan. Oh, kok sederhanakan? Setarakan. Setarakan berapa ini? N-nya, ini kalikan 2. Ya. C-nya kalikan 2. Kok sini sih? C yang sini maksudnya. Oke. Ya, benar sini ya, kalikan 2. E-nya sudah 2. Kok ini sih? Kalau C-nya dulu ini ya. 3. Nah, ini saja. 3. Oksigennya ada 3. Nah, C-nya menyesuaikan 5. 5 kurangi 1, 4. Nah, C-nya sudah 5. Na-nya 2. N-nya 2. O-nya 3. Setara. Ya. Ini ya. Disuruh menulis K-nya. Tulis saja. Kc sama dengan konsentrasi apa ya? Berarti dia yang dianggap kan gas sama aquos. Berarti hanya ini sama ini. Nah, ini. Berarti kalau seperti ini, dia Kc-nya konsentrasi CO pangkat 3 per N2 pangkat 1. Nah, ini Kc-nya. Kalau Kp-nya, ya sampingnya aja ya. Kp-nya ya berarti PCO pangkat 3 per P N2. Nah, ini 9A. Ya, ada yang ditanyakan? Nomor 9. Yang B sama C sama ya. Ini cuma intinya gini. Nah, kalau ketemu soal-soal yang tipe-tipe kayak gini itu pada
eh, penguasaan ini eh, apa jenis-jenis nama zat ya. Yang B ini magnesium nitrit ya. Nitrat sama nitrit itu beda ya. Kalau nitrat itu NO3, kalau nitrit nitrit apa? NO NO2 ya. Nitrat sama nitrit itu beda. Ya, ini sama ya. 9 ini saya lewati. 10 ini mirip. 11. Ini 11 ini kebalikannya. Diketahui persamaannya gini. Kemudian disuruh diketahui persamaan K-nya gini, disuruh menulis reaksinya. Chemical equation-nya. Ya ini intinya kalau pangkatnya ini jadi koefisien ya, kemudian Z-nya masing-masing ditulis kalau seperti ini. Ya saya rasa nggak ada masalah ya ini nomor 11. 12 sama. Tiga belas. Ini ada reaksi A plus 2B menjadi C plus D. Oh, menjadi C plus 2D. Yang A, tulis persamaan tulis konstanta kesetimbangan, ya, persamaan konstanta kesetimbangan untuk reaksi. Yang B, tulis konstanta kesetimbangannya for formation 1 mol B and call the equilibrium constant K2. Oh, yang ini dibalik ya. Ya, nggak apa-apa ya, 13 ini. 13. Ini saya tulis dulu persamaannya. Ya. 13 ini A plus ini solid ya. A solid plus 2B gas panah bolak-balik dia menjadi C solid plus 2D gas. Nah, gini. Yang A ya. Ini ada K1 K2. Ya, ini. Yang A disuruh nulis K1-nya. Atau gini, ini K1 K2-nya saya soal kan nggak ada. K1-nya ya berarti dia yang masukkan apa? Yang gasnya aja kan ya. Yang konsentrasi aja. Misalkan ini konsentrasi D pangkat 2 ya, dibagi konsentrasi B pangkat 2. A sama C-nya kan solid, nggak masuk. Yang ini yang K1. Yang B, write the equilibrium constant expression for formation. Tulis konstanta kesetimbangannya untuk pembentukan 1 mol B. Ya. B-nya jadi produk. Ya, karena for formation of 1 mol
Tapi ini ada keterangannya 1 mol. Nah, berarti B-nya harus dalam bentuk 1. Pembentukan 1 mol, ya, 1 mol B. Berarti reaksinya CS plus 2D gas, panahnya bolak-balik, jadi A solid plus 2B gas. Nah ini karena ada keterangannya 1 mol, maka B-nya itu jadi 1. Ya, ini jadi 1, ini jadi 1, berarti disesuaikan. Ya, jadi 1, berarti ini jadi setengah, ini jadi setengah. Dibagi 2. B-nya harus dalam 1 mol. Artinya B-nya kan 2. Jadikan 1 semua kayak gini. Nah, ini berarti K2. K2 sama dengan konsentrasi B pangkat 1 dibagi konsentrasi D pangkat 1. Nah, ini. Kemudian yang C. Hubungan K1 dan K2. K1 dan K2 ini sama dengan hubungannya bagaimana? Berarti K1 sama dengan, nah ini kan ini ya, ini dibalik kemudian dipangkatkan. Berarti 1/K2 ini dipangkatkan ya. Nah, gini kan ya, kalau melihat persamaannya. Ya kalau bingung sih dibuat gini aja ya, kalau bingung dibuat yang atasnya ditulis D kuadrat per B kuadrat sama dengan ini apa ya, ini kalian sebut X atau apa ya, kalikan B per D ya. Ya gini kan intinya. Kalau ini kan dibalik ya. Nanti kan hubungannya 1 per K2 kuadrat. Ya gini. Yang nomor 13. ini mirip ya, saya lewati aja. Menentukan nilai K. lima belas 16 ini mirip dengan 13 ya sebenarnya. Enggak, cari soal yang ini aja yang agak banyak pertanyaannya. Ya, nomor 17. 18 ini mirip ya. Baik, nomor 17. Given the following reaction and their equilibrium constant. Ini ada reaksi H2O plus CO menjadi H2 plus CO2, K-nya sama dengan 1,6. Reaksi yang kedua,
FeO ditambah CO menjadi Fe plus CO2 K-nya 0,67. Hitung K untuk reaksi. Nah, ini. Nah, berarti yang nomor 17. 17 ini kan Fe. Diketahui Fe-nya yang atas, ya, yang atas ini adalah Fe-nya di sebelah kanan. Kemudian ditanyakan Fe-nya yang sebelah kiri. Berarti kan dibalik. K-nya jadi seper ya nanti. Kemudian H2O-nya H2O-nya tetap sebelah kiri, H2-nya kiri, FeO-nya dibalik. Nomor 17. Nah, berarti ini reaksi yang atas itu nggak usah dibalik. Ya, berarti yang H2O gas plus CO gas, panahnya bolak-balik, H2 gas plus CO2 gas, K-nya sama dengan 1,6. Ya, kayak gini. Kemudian reaksi yang kedua ini dibalik. Fe solid plus CO2 gas, panahnya bolak-balik, FeO solid plus CO2 gas. CO ya, FeO ya, CO ini. Nah, ini kan reaksinya dibalik. Nah, K-nya yang awalnya 0,67 ya, jadi 1 per 0,67. Reaksi totalnya, ya, ini buat ngoreksi. CO-nya kan sama. CO-nya sama. Apalagi yang sama? CO2-nya sama. Coret. Nah, reaksinya cocok apa enggak nanti sama yang akhir. Fe solid, panahnya bolak-balik, menjadi FeO solid plus H2 gas. Ya. Ini bukan tambah ya, kali ini ya. Nah, berarti K total ya. K total itu kan sama dengan, ya ini sebut saja K1, ini K2 ya. K1 kalikan K2. Rumusnya kan ini. Maka ini K total jadi ini. Hitung aja. 1,6 dibagi 0,6, 2,38, 2,39 gitu ya. Nah, ini. Nomor 17, ada yang bingung? Ini. 17 ya. 18 ini mirip. Ya, 18 itu mirip.
Atau saya tulis konsepnya aja ya. Konsepnya gini, ya. Apabila reaksi dikalikan, ya, dikalikan itu maksudnya 2 kalinya, 3 kalinya gitu ya, koefisiennya maksudnya, maka K menjadi K pangkat N, dikalikan N misalkan. Ya, kalau dikalikan jadi pangkat. Apabila reaksinya dibagi N, ya, maka K menjadi akar. Ya, jadi akar. K ya, pangkat N ya, jadi akar. Atau dikalikan seper ya. Di pangkat seper maksudnya. Akar itu kan sebenarnya 1/, ya, pangkat berapa gitu. Apabila reaksinya dibalik, maka K menjadi 1/K. Terus apa lagi? Kalikan, dibagi, dibalik, itu aja ya. Hubungan antara ini, K total sama dengan K1 kalikan K2 kalikan K3 dan seterusnya. Nah, kalikan ya, dan seterusnya. Ini rumusnya. Ya, konsepnya seperti ini. Ya, makanya 18 ini saya lewati karena mirip, nanti bisa dibuat latihan sendiri. 19 mirip, 20 21 ini langsung ya, langsung masukkan angkanya saja. Enggak, saya lewati aja. Dua tiga dua lima ini ya 25 aja ya. Ini 25 cukup menarik. Ya, baik. Kita bahas nomor 25. Ini ada reaksi dekomposisi amonium hidrogen sulfide. NH4HS solid, dia menjadi NH3 gas plus H2S gas di dalam salt flash. Ya. Ini artinya ini salt flash itu artinya kalau flash itu kan biasanya kalau dijumpai di apa di laboratorium itu kan gelas kimia ya. Salt itu tertutup ya, berarti dia berada pada gelas kimia yang tertutup.
pada 25 derajat Celcius sebanyak 10 gram NH4HS amonia dengan partial pressure 0,692 atm dan H2S with partial pressure 0,0532. Ya, ini mungkin ada istilah baru ya bagi kalian, partial pressure, tekanan parsial. Ya, itu tekanan apa sih? Ya, nanti saya jelaskan. When equilibrium established, ya, kesetimbangan tercapai. It is found that the partial pressure of ammonia has increased by 12,4%. Ketika tercapai kesetimbangan, tekanan parsial amonia meningkat 12,4%. Hitung nilai K. Ya. Nah, ini nomor 25. Ya, sini aja. Nomor 25. Halo, suara saya masih kedengaran ya? Masih, Pak. Ya, oke. Ini headset saya habis kesenggol. Ya. NH4HS solid, ya, dia terurai menjadi NH3 gas dan H2S gas. Ya. Reaksinya gini. Kemudian ini ada tekanan. Ya. Ini saya jelaskan ringkas saja. Nanti lebih jelasnya itu ada di KF, ya, kimia fisika. Tekanan itu ada dua. Yang pertama itu tekanan total, ya, atau disingkat P total. Ada P parsial. Nah, contohnya gini, misal ini kan zatnya ada NH3 gas dan H2S gas. Yang punya tekanan kan gas, solid kan nggak punya tekanan, kecuali berat. Ya. Maksudnya di sini tekanan yang menekan wadahnya. Nah, untuk NH3 gas, dia punya tekanan parsial sebesar 0, atau P NH3 sebesar 0,692 atm. Nah, sedangkan untuk H2S ya, dia tekanan parsialnya sebesar 0,0532 atm. Maksudnya tekanan parsial itu tekanan untuk masing-masing komponen. Tekanan parsial itu nama lainnya adalah tekanan komponen. Kalau total ya total. Kalau tekanan parsialnya segini dan segini, maka dia tekanan totalnya sebesar P NH3 plus P H2S 0,692 plus 0,0532. Ya, ini. Tapi kita nggak ngitung tekanan total ya, nggak ditanyakan. Ya, ini untuk pengetahuan dasar saja, bahwa tekanan itu ada dua, tekanan total dan tekanan parsial. Nah, ini P totalnya.
Nah, ya kita kembali ke permasalahan di soal. Reaksinya kayak tadi. Kemudian setelah setimbang, ini tekanan amonia naik, amonia saja ya, H2S-nya nggak disebutkan. Amonia naik 12,4% dari semula. Hitung K. Ini aneh ya. Kalau dalam kenyataannya kalau NH3 naik seharusnya H2S juga ikut naik juga ya, karena sama-sama produknya. Ya ini karena ya namanya aja soal ya. Ini buat pembelajaran aja. Ya ini H2S-nya nggak disebutkan naik apa enggak. Berarti H2S-nya dianggap konstan. Nanti P H2S dianggap konstan. Nah, ini nanti berubah semua. Nanti reaksinya saya tulis dulu. NH4HS solid, ya, balik NH3 gas plus H2S gas. Ini ada awal, ada reaksi, ada akhir. Ini 10 gram NH4HS-nya ini pakai apa ini? Kayaknya nggak kepakai ya nanti. Iya, nggak kepakai. Ini dalam tekanan ya. NH3-nya awalnya dia 0,692, HS-nya 0,0532. Reaksinya ya. Kemudian amoniaknya akan meningkat ya, tekanannya meningkat ya, tekanannya naik. Nah, berarti dia ini 12,4% kalikan 0,692. Yang ini tetap ya, berarti 0. Akhirnya ini berapa? Berarti ini kan dijumlah total. Kalau produk dijumlah, kalau reaktan dikurangi itu 0,124 kalikan 0,692 plus 0,692 0,7777808 H2S-nya tetap. Nah, berarti K-nya ini K, berarti ini KP ya, karena tekanan. Berarti P ini sudah setimbang ya, ini sudah setara. Hanya 5, S-nya 1, N-nya 1. KP sama dengan P. H2S pangkat berapa? Pangkat 1. Kalikan P NH3 pangkat 1. Dan KP sama dengan PH2S 0,0532 kalikan 0,777808. KP sama dengan 0,041379. Ya, wis. K itu karena dia konstanta yang maka nggak ada satuannya.
Ini satuannya bukan ATM kuadrat, itu enggak ya. K itu enggak ada satuannya. Ini kan ya, S-nya kan enggak dimasukkan ya. Yang NH4HS itu kan fasanya solid, enggak dimasukkan ke persamaan. 25. Kemudian kita lanjut kurang setengah jam lagi biar dapat banyak. You'll never see on screen, not very pretty, but we sure know how